One, two, three, let's go! Hai guys, kenalin kami dari kelompok 14 Produk Podcast. Di podcast kali ini ada aku Emily, Sevanya, Rafael, dan Elsya. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng tentang milenial kreatif di masa pandemi. Kita bakal ngobrolin banyak hal loh, stay tune ya. Guys, kalian perhatiin gak sih kalau di tahun ini tuh banyak banget masalah yang muncul di negara kita? Kayak contohnya musibah COVID-19 dan banyak bencana alam di tahun ini. Iya bener, dari bulan Januari sampai April berturut-turut. Mulai dari kebakaran hutan, lahan erupsi gunung berapi, banjir, gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor. Aku prihatin banget sih sama keadaan sekarang. Cobaan dari Tuhan itu kayaknya semakin berat ya. Apa ya yang bisa kita lakuin buat bantu orang yang terpapar COVID-19 dan korban bencana alam? Kita bisa menggalang dana buat korban bencana dan orang yang terjangkit COVID. Kita juga bisa selalu mengingatkan orang lain buat menjaga kesehatan, kebersihan, olahraga, makan makanan yang bergizi, dan memberi semangat. Untungnya, kita udah bebas dari masa penjajahan yang berdampak banget bagi Indonesia dan udah mencapai masa proklamasi atau kemerdekaan. Coba kalau belum, gak bisa bayangin deh gimana situasinya. Mesti banyak orang yang panik dan sulit mengontrol dirinya. Bahkan bisa jadi sampai hancur lebur dari fisik sampai mentalnya. Masa sebelum proklamasi kan yang kita tahu keras banget, dan masyarakatnya itu nggak bebas untuk ngelakuin apa aja. Jangan cuman fisik yang kuat sih, tapi mental juga harus kuat untuk menghadapi cobaan. Ya, yang namanya hidup pasti ada cobaan. Di masa kayak gini tuh bukan hanya fisik tau yang harus dikuatin, tapi mental juga harus dikuatin. Ya nggak sih? Iya bener, kalau mentalnya lemah, fisiknya kuat, itu nggak ada gunanya sih. Karena semuanya berasal dari pikiran. Iya, kalau misal mentalnya lemah, terus waktu menghadapi masalah, pasti udah kepikiran kemana-mana. Sering kan di berita gitu orang mau mengakhiri hidupnya karena dah gak kuat sama masalah yang ia hadapi. Dia berpikir kalau hidupnya berakhir di situ karena masalah tersebut dan lupa kalau hidupnya itu sangat berharga. Mereka kurang menghargai hidup mereka, jadinya mereka mikir kayak gitu. If they valued their life and were close to God, they wouldn't think so. Bener banget tuh. Kalau aku ketemu orang yang berpikiran kayak gitu, I will support them and always be there for them. Kalau masalah menghargai hidup, nggak cuman bunuh diri loh yang nggak menghargai hidup. Contoh lainnya itu kayak aborsi, bunuh diri, dan hukuman mati. Aku baru ingat kalau ada eutanasia atau kematian yang baik atau mudah. Tapi semua hal itu adalah dosa, dan gereja Katolik menentang dan menolak semua hal itu. Kalian tahu kan ada pastor yang belum lama ini dipanggil Tuhan? Pastor Raditya Oloan Panggabean bukan? Benar banget, beliau pernah berkata jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Itu kata-katanya bagus banget sih. Beliau berkata seperti itu karena beliau pernah ada di masa yang sangat sulit di masa hidupnya sebagai pecandu narkoba. Dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan beliau pelayanan kemana-mana. Banyak orang yang terberkati dan termotivasi dari perkataan dan kesaksian beliau. Nah, di sini tuh kita lihat, walau kita sedang berada di titik terendah hidup, mau seberat apapun masalahnya, kita tahu Tuhan selalu menemani kita, dan ada buat kita. Jangan jadikan mengakhiri hidupmu atau hidup seseorang adalah jalan untuk keluar dari masalahmu. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Dah bijak kali aku kan? Tapi itu bener banget, Chef. Iya, Chef. Bagus banget itu. Makasih udah mau sharing tentang itu ya. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong soal mental kan udah nih. Kalau soal fisik pasti juga perlu dijaga dong. Nah, kalian pada olahraga nggak sih di masa pandemi gini? Kalau aku sih biasanya workout. By the way, kalau nggak salah, Rafael pernah ikut pencak silat gak sih? Iya nih kayaknya. Apa sih gunanya pencak silat dalam kehidupan sehari-hari?
perlu nggak sih kita latihan pencaksilat? Santai. Kan fungsi bela diri banyak, kayak buat pertahanan diri, mengembangkan percaya diri, sama olahraga, daripada diam-diam aja di rumah. Betul banget. Kok bisa buat ngembangin percaya diri sih? Mungkin belajar silat itu bisa ngembangin kepercayaan diri kita kan, karena kita kalau bisa bela diri sendiri, otomatis kita kan gak usah khawatir kalau ada orang yang mau macem-macem sama kita. Iya juga ya. Kan juga kita bisa latihan sendiri di rumah sambil kayak ngelakuin basic-basicnya pencaksilat, kayak tendangan sama pukulan gitu. Olahraga tuh perlu banget, apalagi di masa pandemi kayak gini. Imun tubuh itu juga penting, harus dijaga kesehatannya. Kalian pasti kan tahu kan kalau manusia itu punya sistem imun. Kalau kamu kan anak IPA nih, jelasin ke kita dong tentang sistem imun. Gampang lah. Jadi, sistem imun itu adalah sistem perlindungan yang ada di dalam tubuh kita. Sistem imun itu ada 3, yaitu bawaan, adaptif, dan pasif. Sistem imun punya beberapa fungsi di tubuh kita. Dilihat dari pengertian, udah jelas banget lah ya, kalau sistem imun itu fungsinya untuk melindungi tubuh. Nah, fungsi lebih spesifiknya tuh gini. Yang pertama, untuk memproteksi tubuh dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen, termasuk jenis penyakit menular. Yang kedua, mendeteksi jaringan sel abnormal dan mengeliminasinya dari tubuh. Juga menyingkirkan jaringan sel yang rusak atau mati. Yang ketiga, mampu menghancurkan sel kanker atau zat asing lain yang ingin menginvasi tubuh. Aku mau nambahin dikit dong. Kalau sistem imun kita berfungsi dengan baik, itu bisa melindungi tubuh kita dari berbagai macam serangan. Mau itu karena faktor internal maupun eksternal. Kebalikannya, kalau kekebalan tubuh kita melemah, patogen bakal gampang banget tuh buat nyerang tubuh dan memperburuk kondisi kesehatan. Banyak orang sakit karena telat makan juga loh. Ingat, jangan telat makan. Sekarang banyak yang diet tapi dietnya salah. Masa mau defisit kalori tapi malah ngedrop banget? Berarti dietnya nggak sehat tuh. Kalau mau mengurangi karbo, dari nasi bisa diganti roti. Iya guys, aku mau tanya. Tanya apa, El? Kalau buat roti itu ada proses biologi dan kimianya nggak sih? Adalah, kalau nggak salah dalam pembuatan koloid roti, ada proses fermentasi adonan roti menggunakan ragi atau yes kan? Bener-bener. Kalau pembuatan roti sistem koloidnya yang buih padat kan? Buih padat, apaan itu? Buih padat adalah sistem koloid yang tersusun dari zat terdispersi berwujud gas dan zat medium pendispersi berwujud padat. Jadi roti termasuk koloid yang jenisnya buih padat karena tersusun dari zat terdispersi gas CO2 dan adonan roti sebagai medium pendispersi berfase padat. Betul-betul. Berarti kan ada proses peragian di roti tawar yang melepas karbon dioksida. Nah, berarti zat pembuih protein gluten dari tepung bakal membentuk lapisan tipis mengelilingi gelembung-gelembung karbon dioksida untuk membentuk buih padat. Gitu bukan? Nah, bener tuh. Kalau imun kita melemah, kita bisa sakit. Tapi ingat, jangan cuma fisik yang dijaga, tapi mental juga. Pikiran juga harus dijaga. Sakit itu datang dari pikiran juga loh guys. Kalau kalian gak stres kan, ntar gak bakal sakit. Bawa fun aja. Tubuh kita harus sehat untuk menghadapi hari-hari. Gak semua hari itu mudah, pasti ada masalah. Apalagi sekarang kan yang paling sering kita nemuin masalah ekonomi. Ya bener banget. Iya nih, orang tua aku juga kena dampaknya. Aku lagi bingung gimana caranya untuk bantu nyelesain. Di satu sisi aku pengen bantu orang tuaku, tapi aku gak bisa apa-apa. Kamu coba aja bikin kerajinan gitu, kan lumayan bisa nambah pemasukan. Tapi bikin apa? Aku bingung. Kamu coba bikin pot bunga dari botol bekas aja, Em. Bikin itu kan gampang. Bahannya juga gampang didapetin. Ya Em, bisa tuh. Oh iya, Em. Kamu coba deh bikin iklan pakai bahasa Jawa. Unik tahu.
Kan jarang tuh orang-orang pakai iklan buat ngiklanin produknya pakai bahasa Jawa. Nah, siapa tahu dengan gitu kan produk kamu bisa lebih menarik buat dibeli. Ya juga ya. Nanti aku coba bikin deh. Nih guys, udah jadi nih iklannya. Bagus gak? Wih, bagus tuh Em. Oh iya, jangan lupa iklannya udah kamu buat itu di post ke sosmed ya. Oke deh, aku post di IG aja. Pandemi itu bikin semuanya jadi kacau ya. Kapan coba pandemi ini hilang? Ingat guys, habis hujan deras pasti ada pelangi kayak sekarang nih, lagi pandemi gini, pasti Tuhan udah nyiapin rencana yang indah buat kita semua. Ngomong-ngomong pelangi nih ya. Kayaknya udah lama gak sih kita gak lihat pelangi? Ya nih, soalnya udah lama gak hujan. Jangan juga ya lihat pelangi. Suasananya jadi tenang banget kalau lihat yang cantik-cantik kayak gitu. Pelangi dihiasi sama awan-awan yang cantik sama angin yang sejuk habis hujan. Awannya ini terang terus dan lama banget gak lihat awan hitam juga ya. Terus kenapa sih pelangi itu datang kalau habis hujan aja? Terus kok bisa ya ada pelangi? Kok yang warna-warni gitu ya? Bah, banyak kali pun pertanyaanmu. Ini Seva coba jelasin ya. Nah, gejala pelangi itu ketika sinar matahari melewati butiran-butiran air hujan karena adanya gejala pembiasan atau pembelokan sinar putih matahari dan gejala dispersi warna cahaya. Sinar matahari dibiaskan oleh tetesan hujan atau tetesan air dan terurai untuk menghasilkan warna-warna indah yang terpisah. Ketika proses pembiasan matahari terjadi, cahaya akan membengkok saat bergerak dari satu medium ke medium lainnya atau ke arah lain, yaitu dari udara ke air. Nah, setiap warna pelangi akan dibengkokkan pada sudut yang berbeda untuk memberikan warna pelangi yang indah. Perubahan warna pertama adalah ungu dan perubahan warna terakhir itu merah. Nantinya kamu akan lihat warna-warna Meijūki Hibiniu, yaitu merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi gitu loh Raf, udah paham belum? Iya udah paham nih. Ya ampun dijelasin panjang kali lebar loh. Iya, sekalian aja. Wah guys, udah banyak juga ya yang kita obrolin kali ini. Iya nih. Makasih ya teman-teman yang udah mau nonton sampai habis. Yuk kita bareng-bareng jadi milenial kreatif di masa pandemi ini. Sekian podcast dari kami, kelompok 14. See you next time. Bye.